10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita mempelajari cara membuat flipbook melalui Canva. Jadi yang pertama kita akan merancang dulu ya. Rancangan flipbooknya, bukunya itu harus kita rancang. Jadi cara merancang bukunya kita buat desain. Kemudian di bagian kita akan ambil yang ini, presentasi 16:9. Setelah itu di bagian desain tanpa judul ini kita berikan dulu judulnya. Nah, mengenai judul ya, judul itu pasti tidak akan lari dari tema. Temanya adalah mengenai kemerdekaan. Lalu judul ini mempersempit tema. Jadi judulnya ini adalah awal proklamasi. Kemudian kita akan kemudian di bagian desain ya, kita akan mencari template yang berkaitan dengan kemerdekaan. Jadi saya ketikkan dulu kata kuncinya kemerdekaan. Ini ada Independence Day Indonesia. Nah, ini bisa digunakan ya ini. Setelah itu kita akan mengambil bagian covernya. Nah, di sini mengenai judul covernya ini proposal hari ulang tahun. Jadi saya ganti dulu. Jadi kita edit dulu untuk covernya. Ini kita tidak menggunakan proposal tapi peringatan hari ulang tahun Republik RI ke-78. Jadi ini saya ganti angka 7-nya jadi 8. Kemudian ini saya hapus saja. Kemudian ini petanya ini saya naikkan agak ke atas supaya bagus. Berikutnya, nah kemudian ini saya berikan dulu latar belakang. Saya gunakan halaman ini ya, tambahkan sebagai halaman baru. Nah, di sini ada latar belakangnya. Latar belakang mengenai judulnya kan awal proklamasi. Jadi kita akan mencari latar belakang mengenai proklamasi. Jadi cara mencarinya kita dapat search dari Google aja ya. Latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kita akan mengambil, saya ambil dari Wikipedia aja. Tapi bukan berarti kita sumber lain nih. Kita boleh ambil sumber lain. Kalau sumber saya dengan sumber punya kalian itu beda ya nggak apa-apa. Karena yang di sini hanya akan mengambil latar belakangnya saja. Nah, di sini ada latar belakangnya. Jadi latar belakangnya saya kopikan dulu. Saya kopikan sampai di sini. Kemudian Ctrl C ya. Setelah itu kita paste di Notepad. Jadi kita harus juga membuka aplikasi Notepad. Nah, jadi ini di paste dulu di Notepadnya. Nah, kemudian yang nggak mau dipakai huruf-hurufnya, contohnya yang ini ya. Ini kalau nggak mau dipakai ya kita bisa hapus saja. Nah, ini saya hapus, saya ganti menjadi atau. Kemudian ini juga saya hapus. Saya ganti dengan kata atau.
Nah, ini udah jadi ya untuk latar belakangnya. Kemudian ini saya copy, saya paste di Canva-nya ya. Saya paste di bagian latar belakang. Nah, kemudian kalau gambar ini nggak cocok ya, ini gambar mengenai pahlawan revolusi. Jadi ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Kemudian ini bisa diperbesar nih. Tapi ketika diperbesar kita atur posisinya supaya bagus ya. Nah, seperti ini ya kira-kira ya. Selanjutnya, setelah latar belakang, ini saya gunakan. Jadi ini saya tutup dulu. Saya gunakan yang ini ya. Tujuan dan masukan. Tambahkan sebagai halaman baru. Nah, ini masukannya dan masukan saya hapus. Jadi tinggal tujuan ya. Ini latar belakang, kemudian tujuan, berarti tujuannya mengenai tujuan proklamasi. Jadi saya cari dulu tujuan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada. Jadi saya ambil, saya buka dulu salah satu sumber. Kemudian saya copy ini. Nah, ini saya blok dulu. Kemudian di copy ya, Ctrl C. Kemudian di paste di Notepad. Setelah itu kita cek dulu kalimatnya ya, apakah ada yang mau diubah atau tidak. Kalau tidak ada, ya ini kita copy bulat-bulat saja. Kemudian kita paste di Canva. Nah, begini. Setelah itu bagian-bagian ini yang nggak diperlukan ya kita hapus saja. Jadi kita klik lalu pilih tong sampah ini ya. Selanjutnya ini kalau mau diperbesar ya perbesar aja tulisannya, tinggal memperbesar kotaknya gini ya. Jadi tulisannya juga ikut diperbesar. Yang berikutnya di sini ada tempat pelaksanaan. Saya ambil slide ini ya. Tambahkan sebagai halaman baru. Nah, kemudian ini saya berikan tempat perumusan, bukan pelaksanaan, tempat perumusan. Jadi ini bisa ini diubah dulu. Lalu kita cari lagi di Google. Tempat perumusan proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi yang saya pakai dari sumber detik.com ya. Nah, saya ambil dari sini. Teks proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Seperti ini. Ini saya blok dulu. Saya ambil dari ini aja. Saya kopikan dulu, kemudian saya paste di Notepad. Kemudian kalau muncul ini ya ini dihapus saja ya. Berikutnya yang mau saya kopikan ini, teks proklamasi dirumuskan oleh 3 orang tokoh.
Nah, seperti ini. Kemudian ini saya berikan titik, lalu yang bagian bawah ini dihapus. Lanjutannya ini saya blok kembali ini, kemudian saya copy, lalu saya paste. Nah, begini. Nah, jadi di sini udah ada ya, udah ada 3 paragraf. Saya kopikan dulu semuanya. Selanjutnya, nah ini yang nggak dipakai saya hapus dulu. Ini juga saya hapus, saya pakai yang ini. Nah, jadi setelah di paste, kita atur ya lebar kotaknya ya, supaya bagus seperti ini. Nah, jadi ini udah jadi ya tempat perumusannya. Jadi ini kalau di sini saya ubah aja menjadi perumusan. Ini saya ganti perumusan proklamasi. Berikutnya yang mau saya munculkan, saya akan gunakan halaman tempat pelaksanaan yang ini, tambahkan sebagai halaman baru. Kemudian ini saya ubah menjadi pelaksanaan proklamasi. Ini saya hapus dulu yang nggak dibutuhkan. Selanjutnya saya cari dulu ya informasi mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, saya ambil dari sini ya. Jadi paragraf ini di blok, kemudian Ctrl C, setelah itu Ctrl V. Ctrl V nya di notepad ya. Ini saya blok kembali, kemudian saya paste di Canva. Begini. Jadi udah ada isinya ya, pelaksanaan proklamasi. Nah, jadi kalau dihitung ya, di sini udah ada sekitar 5 ya, 5 halaman. Saya akan tambahkan 1 daftar isi. Ini saya tekan, tambahkan sebagai halaman baru. Lalu saya majukan posisinya. Jadi ini bisa dimajukan. Setelah dimajukan, ini saya hapus. Nah, ini yang ada di sini, yang pertama latar belakang ini udah sama. Kemudian yang kedua tujuan. Jadi saya ganti dulu kata tujuan dan masukan. Nah, ini saya hapus. Jadinya tinggal tujuan ya. Setelah itu perumusan proklamasi. Ini saya hapus dulu, saya ganti menjadi perumusan proklamasi. Yang berikutnya pelaksanaan proklamasi.
Jadi supaya bagus ya, ini kotak-kotaknya ini digeser aja. Cara gesernya supaya cepat gini. Ini kan ada banyak kotaknya ya. Ini tekan dulu tombol shift yang ada di keyboard. Setelah itu kita klik latar belakang, klik tujuan, kemudian perumusan proklamasi, pelaksanaan proklamasi. Supaya bagus ini digeser dulu. Nah, tekan aja tombol panah kiri di keyboard ya, supaya bagus begini. Lalu yang nggak dipakai ya kita hapus saja. Jadi kita klik tempat yang objek yang nggak dipakai. Setelah itu, ini kita blok. Salah tadi. Nah ini. Bagian ini kita blokkan dulu. Susah bloknya ya, kita satu-satu dulu. Tekan aja tombol shift-nya. Nah ini juga diklik dulu satu-satu, kelompokkan. Jadi kalau udah dikelompokkan tinggal kita atur gini. Ini yang nggak dipakai ya tentu kita hapus ya. Nah seperti ini ya. Jadi sudah ada daftar isinya. Kemudian kalau mau lebih bagus lagi ya, kita bisa tambahkan nomor halamannya. Kita buka elemen. Selanjutnya kita akan cari elemen angka 1. Kita enterkan. Nah, di sini di bagian grafis yang mau kita pakai. Nah, di sini kalau kita lihat ya angka 1-nya terserah kepada selera kita masing-masing mau yang mana ya. Jadi, saya akan gunakan yang ini. Nah, tapi salah posisi ini ya. Harusnya saya angka 1-nya di bagian ini. Ini saya klik. Kemudian saya kecilkan dulu karena ini kebesaran. Nah, kemudian saya letakkan di sini ya. Ini bagian pertamanya, halaman pertama. Kemudian halaman keduanya. Nah, halaman kedua saya letakkan di sini ya. Jadi saya ganti pencarian di elemen. Setelah itu saya ambil supaya bagus ya, saya cari dulu. Nah, untuk halaman tadi yang angka 1-nya model ini ya. Ini angka 2-nya. Angka 2-nya saya ambil aja yang model yang ini deh. Nah, jadi udah muncul. Ini saya kecilkan. Nah, ini ada bagian-bagian yang nggak dipakai. Ini bisa dihapus saja ya. Nah, begini. Saya kecilkan lagi. Seperti ini. Lalu yang halaman ketiganya ini. Untuk yang ketiga saya cari dulu angka 3-nya. Kemudian saya akan gunakan model yang ini. Oh, modelnya yang ini aja deh. Nah, ini saya geser dulu. Posisinya di sini saya kecilkan. Lalu yang untuk kemudian ya, supaya bagus ini kan hitam, agak sakit mata. Kalau agak sakit mata memandangnya, kita ubah warna. Nah, ini dia, udah jadi putih ya. Lebih enak dilihat. Kemudian di halaman di slide ke-6 ini saya akan gunakan elemen angka 4. Jadi kita buka ini. Setelah itu angka 4 yang mau dipakai di bagian grafis. Di grafisnya yang mau saya gunakan model, saya cari dulu modelnya.
Saya pakai yang ini. Kemudian saya kecilkan dulu. Posisi 4-nya saya letakkan di sini. Nah, jadi di sini udah ada ya angka 4-nya. Tapi supaya bagus ya tulisannya ini, saya akan ubah jadi putih. Jadi saya klik ini, warna hitam ini, kemudian saya pilih putih. Nah, begini. Jadi udah terlihat bagus. Sudah ada covernya, kemudian daftar isi, kemudian latar belakang, tujuan, perumusan proklamasi, pelaksanaan proklamasi. Jadi kalau sudah kita buat seperti ini, kita akan membagikan. Kita buka dulu bagikan, kemudian unduh. Unduhnya jenis filenya PDF standar, jangan yang lain ya, PDF standar. Untuk halamannya kita harus ini semua halaman. Kemudian unduh. Setelah itu saya akan memindahkan dulu file yang sudah berhasil diunduh ini. Nah, ini filenya. Ini kita tekan aja Ctrl X untuk memindahkan. Kemudian kita carilah tempat untuk menyimpannya. Jadi tempat penyimpanannya ya kita tentukan sendiri. Nah, inilah hasil unduhan dari Canva yang tadi ya. Yang berikutnya kita akan membuat flipbooknya. Cara membuat flipbooknya sebenarnya di dalam Canva ini ada flipbook yang sudah disediakan. Jadi kalau kita buka bagikan, lalu kita scroll ke bawah, ini ada lainnya. Setelah lainnya, kalau yang disediakan Canva, kita dapat mencarinya pada bagian ini. Masih saya scroll. Yang pertama ini Heijin Flipbook. Kemudian yang kedua buku flip Publu. Kemudian flipping book. Nah, jadi ada 3 yang disediakan oleh Canva yang sudah bekerja sama dengan Canva. Tapi ini enggak saya sarankan untuk menggunakannya karena di sini berbayar. Jadi hanya diberikan beberapa hari untuk gratisannya. Jadi solusi yang saya berikan untuk membuat flipbook adalah kita membuka flip html5. fliphtml5.com. Yang ini ya. Nah, saya akan gunakan akun lain untuk membuka fliphtml5.com. Lalu di sini ada sign in. Ini diklik dulu sign in-nya. Setelah klik sign in, kita pilih continue with Google. Setelah continue with Google, ini akan login ke akun kita. Jadi kita klik aja dulu. Kita pilih akunnya ya. Nah, seperti ini. Ini prosesnya. Ditunggu saja sampai masuk ke HTML5. Ke fliphtml5.com. Nah, jadi kalau udah masuk, ini upload a file or merge multiple files here. Jadi kita akan mengupload ya. Cara menguploadnya kita buka aja browse file.
Kemudian kita browse ke tempat penyimpanan file tadi ya, file hasil download dari Canva. Jadi karena saya simpannya di drive D ya, saya buka drive D nya. Saya buka dulu tempat penyimpanannya. Nah, jadi file ini yang akan kita upload. Jadi uploadnya harus dalam bentuk PDF ya, tidak boleh yang lain. Ditunggu aja prosesnya sampai selesai. Ini proses uploadingnya sudah 100%. Kemudian prepare to convert. Jadi dari file PDF ini akan dikonvert menjadi flipbook. Jadi untuk hal ini ya, dalam hal ini kita juga harus menunggu. Nah, jadi untuk flipbooknya di sini udah jadi ya. Nah, ini ada nampak daftar isi, latar belakang, tujuan, perumusan proklamasi, pelaksanaan proklamasi. Jadi kalau dengan begini tentunya kita udah berhasil membentuk suatu buku elektronik. Nah, kalau kita mau mengatur lebih lanjut posisi penyimpanan di flip HTML5, kita dapat buka back to dashboard. Ini kita klik dulu back to dashboard. Nah, di sini ini adalah hasil uploadan tadi ya. Publikasi udah berhasil di publication, berarti udah dipublish. Kita akan atur tempat penyimpanannya. Ini ada bookcases. Nah, ini tempat bookcases itu itu dapat dikategorikan sebagai lemari penyimpanan buku. Nah, ini nama dari bookcasesnya ini dapat diubah. Kalau ini kan nama saya sendiri, nama akun pada Google saya tadi ya. Jadi kalau kita mau mengedit ya, jadi yang mau kita tekan ini tadi adalah customize-nya. Ya, ini customize, kita tekan. Setelah itu kita masuk ke bagian bookcase info. Nah, ini kan ada title-nya. Title-nya kita ubah aja deh. Contohnya perpustakaan buku digital. Nah, jadi kalau udah kita ketik namanya ya, kita enterkan dulu supaya di save. Ini save successfully-nya udah berhasil. Nah, buku kita masih kosong ya. Jadi kita akan back to my bookcases. Setelah itu kita masuk ke publication. Nah, pada saat di bagian publication, uploaded filesnya ini tertulis 1/5. Ini menandakan bahwa kita dengan akun gratisan atau free, maka di sini sudah dibatasi setiap hari hanya boleh 5. Kalau mau lebih berarti kita harus berbayar. Nah, ini saya tetap pakai akun yang free ya. Selanjutnya buku ini akan saya pindahkan ke bookcases. Caranya tekan 3 titik ini. Selanjutnya move to, kemudian pilih default. Yang ini saja. Lalu save. Nah, sekarang udah nggak ditemukan ya. Kita buka dulu bookcases-nya karena udah pindah ke bookcases. Nah, jadi udah masuk kemari. Kemudian kalau kita buka bukunya ya, kita double klik aja. Kita klik aja.
Nah, di sini udah nampak ya bukunya. Apabila ada iklan ya ini bisa ditutup. Kemudian kalau kita mau menyebarkan linknya, link dari Bookcases ini kita tekan dulu tombol more, lalu social share. Nah, disinilah linknya ini bisa kita gunakan untuk menyebarkan buku digital kita. Jadi kalau udah kita blok, kita kopikan aja, Ctrl C. Nah, kemudian saya buka di akun saya ini ya. Nah, sekarang saya buka di sini, saya pastekan ke sini. Nah, inilah buku digital yang bisa kita edarkan kemana-mana hanya dengan menyebarkan linknya. Demikianlah cara membuat buku digital atau flipbook melalui Canva. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.